Seiring dengan terus berkembangnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang mendorong kemajuan teknologi, teknologi AI semakin mendorong inovasi, efisiensi, dan keunggulan kompetitif. Akan tetapi, keberhasilan penerapan dan pengoperasian sistem AI sangat bergantung pada perangkat yang diusung. Faktanya, seringkali faktor komponen yang paling tidak dipahami namun merupakan aspek paling penting dari ragam AI. Teknologi AI PC akan menjadi salah satu fokus utama AMD di segmen bisnis retail PC di Indonesia. AMD saat ini fokus memberikan edukasi bagaimana pengguna dapat meningkatkan produktivitas melalui teknologi AMD Ryzen AI yang akan memberikan kinerja yang lebih handal, efisien sekaligus aman, memastikan para kreator dapat menciptakan karya terbaik mereka serta pengalaman bermain game yang lebih imersif. Demikian dikatakan Armawati Chen, Consumer Business Development Manager AMD Indonesia saat menggelar media briefing AMD di Palembang, Rabu, tanggal 29 April tahun 2025. Menurutnya, komponen penting untuk mendukung AI meliputi komputasi berdaya tinggi, penanganan data yang efisien, dan jaringan yang andal. Namun, tidak semua beban kerja AI membutuhkan tingkat sumber daya yang sama. Seringkali prosesor CPU dapat mengelola beban kerja AI yang lebih kecil, sementara aplikasi yang lebih terspesialisasi seperti model pelatihan skala besar memerlukan akselerator canggih, misalnya GPU. Hal ini semakin menggarisbawahi pentingnya memilih CPU dan GPU yang tepat untuk beban kerja AI, katanya. Lebih jauh dipaparkannya, bahwa perkembangan AI mendorong AMD terus berinovasi dengan menghadirkan teknologi CPU, GPU, dan NPU terbaik ke dalam AMD Ryzen AI dengan efisiensi daya terdepan. Dan kinerja dalam AMD Ryzen mentransformasi ruang PC mobile. Selain itu, AMD Ryzen AI juga menawarkan lebih banyak pengalaman yang didukung AI dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Prosesor AMD Ryzen dengan AMD Ryzen TM AI menghadirkan performa dan efisiensi daya yang menambah pengalaman pengguna real-time sehingga lebih kaya dalam kolaborasi video, kreasi konten, produktivitas, game, perlindungan keamanan hingga penggunaan hybrid. Teknologi cerdas AMD Ryzen AI menjadikan CPU dan GPU beban kerja AI untuk mengerjakan aktivitas komputasi lainnya. Tak hanya itu, komputasi pemrosesan AI pada CPU atau GPU berteknologi prosesor AMD Ryzen secara cerdas memungkinkan pekerjaan AI dilakukan secara lokal pada perangkat pribadi tanpa memerlukan koneksi ke server di tempat yang sama. Doni Brahmandika, Consumer Product Marketing Manager AMD Indonesia juga berkesempatan berbagi ilmu dengan para insan media. Menurutnya, dalam hal pemenuhan kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras, inovasi yang tercipta dengan teknologi AI memungkinkan pengalaman komputasi yang dapat dipersonalisasikan sesuai kebutuhan bagi semua segmen profesi baik itu kreator, profesional di bidang enterprise, gamer bahkan wirausaha startup. Prosesor AMD Ryzen AI 300 series dengan arsitektur terbarunya yaitu Zen 5 memiliki konfigurasi tertinggi hingga 12 core dan 24 thread dengan dukungan grafis terintegrasi AMD Radeon 800M serta arsitektur grafis RDNA 3,5 membuat laptop bertenaga prosesor AMD Ryzen AI 300 series dapat diandalkan untuk berbagai kebutuhan baik itu produktivitas, kreasi konten, maupun gaming AAA, kata Doni. Dalam acara ini, AMD turut memperkenalkan prosesor AMD Ryzen AI 300 series dengan Neural Processor Unit (NPU), satu terkuat di dunia untuk PC AI generasi berikutnya yang berbasis Zen 5 dan prosesor AMD Ryzen AI Max series baru, yang memberikan performa komputasi tinggi pada notebook premium tipis dan ringan sekaligus fitur-fitur teknologi terbaru di dalamnya, yang dapat mendukung dan menjadi pilihan bagi para pengguna. Para tamu yang hadir dalam acara media briefing ini berkesempatan menyelami performa dan fitur teknologi komputasi AI dengan bereksperimen langsung pada performa produk laptop bertenaga prosesor AMD Ryzen TM AI 300 series dan prosesor. Teman-teman yang nggak tahu, selain bikin prosesor dan kartu grafis untuk PC,
sebenarnya AMD sudah mentenagai jutaan device nih. Banyak dipakai di berbagai sektor industri juga, mulai dari kesehatan ya. Nanti mungkin nanti demonya Mas Doni akan ngomongin juga gimana penerapan AI untuk industri kesehatan. Kemudian juga untuk industri perbankan, kemudian juga untuk penerbangan, otomotif dan lain sebagainya. Ya bahkan kayak server dan data center yang dipakai di sosial media terkemuka, kayak Facebook, Instagram, Twitter, itu juga sudah menggunakan teknologi dari AMD ya. Selain itu kita juga punya divisi yang bikin semi custom, jadi disesuaikan dengan kebutuhan industri tersebut. Contohnya mungkin yang paling dekat untuk teman-teman itu konsol gaming. Gaming itu di kita masuknya ke semi custom industri. Jadi semua top konsol gaming yang ada saat ini ya, mulai dari PS4, PS5, Xbox One, Steam Deck, semuanya sudah dijalankan di atas teknologi dari AMD. Jadi mungkin selama ini kalau misalnya di rumah belum pakai laptop dari AMD, cuma mungkin nggak tahu aja, banyak mungkin aktivitas sehari-hari ibu yang sudah ditunjang oleh teknologi dari AMD ya. AMD, cuma tentu saja hari ini kita tidak akan kemana-mana, kita akan ngomongin teknologi AMD di PC. Ya pasti teman-teman tahu, tahun lalu pun AMD datang ngomongin AI PC, bener ya? Tahun lalu kita juga bawain beberapa produk, karena memang di AI PC sendiri AMD itu sudah rilis sejak tahun 2023. Ya cuma memang 2023 itu kan masih early stage, ya kan? Dan sebenarnya dari 2023 sampai dengan 2025 kita melihat perkembangan industri AI PC yang luar biasa ya. Itu sudah banyak sekali mengubah cara interaksi user dengan device-nya mereka. Oleh karena itu kami yakin AI PC ini akan menjadi titik perubahan yang akan mendorong berkembangnya industri PC selama beberapa tahun ke depan ya. Dan tentu ini bukan kata saya, sama tahun lalu saya pakai source dari Canalys. Tahun ini saya bawa source dari IDC. IDC itu adalah semacam lembaga survei. Dia mencatat pengapalan produk-produk, sebenarnya nggak cuma IT, produk-produk lain pun termasuk kayak yang di consumer elektronik juga dicatat oleh IDC. Tapi di sini tentu saja yang relate dengan PC, IDC itu mencatat perkembangan industri PC terutama untuk AI PC. Yang perkembangannya itu akan terus naik. Angka yang tertera ya, jadi kalau teman-teman lihat perkembangan paling signifikannya itu akan terjadi 2025-2026 karena ini naik hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan tren di tahun sebelumnya, dan akan terus meningkat sampai dengan 2028. Kalau saya lihat sebenarnya mungkin bisa lebih ya, karena AI ini perkembangannya sudah luar biasa sekali. Nah mungkin saya flashback aja nih. Kalau tahun lalu itu kan kita bicara AI PC secara general. Masih ada yang ingat bedanya AI PC dengan PC tradisional yang biasa itu apa? Ada teman-teman media yang ingat? Yang bisa disebut AI PC itu persyaratannya apa? Ada mungkin teman-teman? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Yang disebut AI PC itu persyaratannya apa? Gak ada yang tahu? Masa sih? Kayaknya Mas ini tahun lalu semangat deh. Masih tetap punya kemampuan grafis ya. Kita dulu namain APU, Accelerated Processing Unit. Nah, AI PC ini kami sebenarnya mengikuti standar dari Microsoft ya. Yang bisa disebut AI PC itu apabila dia memiliki chip tambahan yang bernama NPU. Nah, ada yang tahu kepanjangan NPU? Ada hadiahnya kalau yang bisa jawab. Ada yang tahu kepanjangan NPU? Wah, langsung googling kepada. Ayo. Yang tahu kepanjangan NPU? Si ChatGPT tersebut. AI yang ada sekarang rata-rata itu masih berbasis cloud. Sementara kalau AI PC itu sendiri itu bisa menjalankan tugas AI karena dia sudah punya NPU. Jadi dia bisa menjalankan tugas AI secara offline tanpa internet. Jadi ini berguna tuh buat misalnya teman-teman yang mobile mau misalnya liputan di mana, liputan ke gunung, liputan di tengah laut yang susah untuk mendapatkan internet. Ini dia tetap bisa menjalankan AI-nya secara offline tanpa bantuan internet. Itu kelebihan pertama. Ya, kedua,
Karena dia bisa dijalankan secara offline, berarti laptop ibu bisa dipakai untuk langsung memproses tugas AI. Jadi dia bisa hemat subscription fee. Karena kenapa? Contoh teman-teman ChatGPT juga kalau bicara gratisan sehari paling cuma bisa berapa prompt? 3 atau 4 prompt ya kalau saya nggak salah ya. Setelah itu minta bayar kan? AI dari AMD. Pendeknya, AMD pasti ingin mendeliver solusi atau paket lengkap untuk mendukung kebutuhan AI dari semua pengguna. Ya, jadi di sini kami akan memastikan dari sisi kemampuan CPU-nya, GPU-nya. Jadi kami nggak hanya melihat kemampuan CPU dan GPU yang akan kami rilis bersama dengan Ryzen AI processor ini semuanya juga sudah menggunakan arsitektur terbaru. Jadi bisa deliver kemampuan yang paling kencang. Ya, bahkan kalau misalnya bicara, ini mungkin cowok-cowok yang paling familiar ya kalau bicara spek-spek. Mungkin selama ini tahunya laptop ada laptop biasa, ada laptop gaming kan. Tahun ini prosesornya yang bisa laptop mensupport AI, next gen AI PC yang memiliki discrete graphics itu hanya datang dari AMD yang support discrete graphics. Jadi tahun ini teman-teman tidak akan melihat laptop gaming lain yang pakai discrete graphics yang menggunakan prosesor dari kompetitor kami. Kalau sampai di marketingin ada, saya jamin itu salah promosi. Ya. Pernah lihat saya atau mungkin belum kenal saya ya. Jadi Tony ini Bramandika. ada beberapa slide yang saya kasih info dan tentunya juga ada nanti sedikit ya produk demo juga ya. Oke, langsung aja ya. Jadi tadi Huling sudah jelasin seperti apa ya AMD ya menghadapi tantangan ya dan memberikan inovasi-inovasi untuk teknologi AI. Sekarang ini kita berada di dalam teknologi ya dunia artificial intelligence, benar nggak? Ya, suka nggak suka, bapak ibu ya itu tidak bisa menolak dengan artificial intelligence, benar nggak? Di sini siapa yang sering pakai AI? Angkat tangan. Yang pakai ChatGPT ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Takut digantikan ya? Enggak, waduh, saya malas pakai ya supaya semua orang nggak pakai, enggak. Ya, justru kalau kita malah menghindar dari itu, ya, suatu hari ya ada orang yang bukan jurnalis, bukan ini, tapi dia pakai AI, kita bisa digantikan. Ya, jadi makanya sebenarnya tidak ada 100% pekerjaan itu saya nggak agree ya digantikan dengan AI, tapi justru AI ya itu nanti ke depan juga akan menimbulkan ya pekerjaan-pekerjaan baru. Meskipun kalau mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar, wah kayaknya sekarang customer service sudah digantikan chatbot, benar nggak ya? Ya, seperti itu ya. Memang ya, tapi sebenarnya di balik itu ada lagi ya beberapa pekerjaan yang dibuat sama AI ya. Saya sempat beberapa kali lihat ada salah satu oleh banyak perusahaan itu ya membuat lowongan baru namanya prompt engineering ya. Jadi dulu nggak pernah dengar ya, kalau saya dulu dengarnya engineering itu ya electrical engineering ya, terus industrial engineering.